Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ketua cabang yang saya hormati, Ketua Majelis Tabligh dan seluruh pengurus cabang yang saya hormati, juga pengurus Aisyah dan seluruhnya, ortom barangkali ada yang hadir di dalam e-book ya, tuntunan perawatan jenazah. Kalau tim yang dibentuk oleh PDM namanya adalah penyelenggaraan penanganan kematian. Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Intaraga ya. Penyelenggaraan penanganan kematian. Jadi tidak hanya memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Pra dan pasca nanti seperti apa itu nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Intaraga. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, rahimakumullah. Ini Ustadz Intaraga soal jam 10 hadir. Jadi waktunya sebetulnya yang paling ideal itu memang ya jam 8 itu sudah, jam setengah 9 itu sudah mulai sebetulnya ya. Jadi nanti dibagi dua ya, materi fikih jenazahnya, kemudian manajemennya. Nah sore itu untuk praktek. Nah saya minta praktek itu nanti prakteknya beneran. Karena kalau praktek enggak beneran percuma. Pada saat menghadapi betul-betul ya memandikan itu akan canggung. Makanya nanti saya mohon dipersiapkan sudah, kain kafannya sudah, yang untuk memandikan sudah. Iya. Jadi nanti di luar memang ya, nanti di luar memandikan betul-betul pakai air beneran. Nah, silahkan jika perlu, kalau tidak ada boneka yang fleksibel ya, orang saja langsung malah bagus gitu. Ada. Lebih bagus memang adalah langsung orang. Ya, langsung orang. Sehingga kalau nanti sudah dimandikan kok mati beneran, ya segari dilanjutkan. Tinggal dilanjutkan saja gitu ya. Habis tahu ditusi. Oke ya, baik. Bapak Ibu yang berbahagia, rujukan kita adalah Himpunan Putusan Tarjih. Itu sudah menjadi kewajiban kita. Oke. Kewajiban kita untuk ya tentu fikih itu kan macam-macam. Ada fikih ya bermadzhab Maliki, Hanafi, Hambali, ya Syafi'i. Di luar itu masih banyak sekali ya. Masih banyak sekali di luar 4 yang masyhur ya, 4 madzhab yang masyhur masih banyak. Belum ormas, organisasi ormas Islamnya itu juga ya bisa berbeda-beda di dalam berijtihad masing-masing. Warga Muhammadiyah otomatis mengambil hasil ijtihad ulama-ulama Muhammadiyah yang tergabung dalam majelis tarjih. Itu yang paling pas. Kalau NU ya mengambil dari bahsul masailnya. Ya kalau lain-lain kayak gitu ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi kita akan membicarakan tentang memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Ini dasarnya adalah HPT jilid 1 ya. Di jilid 3 itu hanya ada sedikit saja penambahan. Nah, kemudian juga secara teknis kita melihat di e-book tuntunan perawatan jenazah PWM DIY ya. PWM DIY. Nah, oke. Ini secara teknis sudah saya masukkan ke dalam PPT ini. Namun sebelum masuk ke secara teknis, kita akan sampaikan terlebih dahulu ini dulu. Karena ini yang pokok. Panjenengan harus ngerti dulu bagaimana tentang jenazah di dalam Himpunan Putusan Tarjih. Sudah pernah membahas HPT bab jenazah? Belum? Sudah ada kajian HPT yang konsisten istiqomah ada enggak? Orang anak mien aku sedela tok ya.
Ini ya, ini luar biasa. Di tempat yang lain sudah selesai HPT, sudah masuk ke zikir dan doa ya setelah sholat dan sebagainya. Baik, bahkan HPT 3. Oke, Bapak Ibu, Kitabul Janazah ya, bab janazah. Ya. Muqaddimah, ini cepat saja ya. Di dalam muqaddimah HPT kita diingatkan oleh majelis tarjih dengan 2 ayat yang sangat penting. Yaitu pertama Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena memang manusia itu pasti akan mati. Ini nggih, ini semuanya ini akan mati semuanya. Bedane kur sapa sing disit sapa sing keri. Ya, panjenengan disit nyong keri ora apa-apa gitu. Ya. Tapi panjenengan kepengin mati dulu apa keri dewek? Hah? Ya nek keri dewek orang nasi ngubur, orang nasi. Ya, nek disit berarti akeh sing nyolati, sing donga kena akeh, sing ya semacam-macam lah. Tapi nek mati keri dewek, waduh sapa gitu. Oke ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, kita diingatkan. Oleh karena itu, mempelajari kayak gini pun panjenengan itu dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hasan Al-Basri mengatakan di antara fasad ya, rusaknya hati itu ada 5 ya. Satu saja ya sampaikan, yang terakhir yadfinuna mautahum wala ya'tabirun. Kamu sekalian ngurusi jenazah tapi tidak bisa mengambil pelajaran dari kematian. Itu rusak hatinya. Jadi kalau kita belajar kayak gini, kemudian praktek betul-betul ngurusi jenazah ya, tapi tidak nambah iman, tidak nambah ketakwaan, itu rusak hati kita. Kata siapa? Hasan Al-Basri. Lah, ini Bapak Ibu. Maka ya mudah-mudahan ini nanti akan menambah ketakwaan kita. Ibadah kita lebih baik. Sing ora tau maring masjid dadi sregep maring masjid. Sing maring masjid telat dadi ora telat. Karena gitu ya. Nah, sing ngenteni qomat ya mangkate dadi sedurunge adzan, kudune kaya kowe. Mulane masjid-masjid Muhammadiyah dadi rame gitu kan. Rame kudune. Tuh nggih. Jadi kita diingatkan jangan bertakwalah kepada Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala in qutiltum fisabilillah, jika engkau terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini balasannya. La maghfiratu minallah wa rahmah khairum mimma yajma'un. Maka ketika kita meninggal dunia di jalan Allah, tentu kita inginnya adalah mati di jalan Allah. Jangan sampai mati di jalan setan, jangan sampai mati di jalan tauhid, mati ketika maksiat dan sebagainya, naudzubillah. Ya. Dan balasan kita ketika mati seperti ini, panjenengan tiba-tiba mati, ini fisabilillah. Yo, siapa sing kepengin? Ya. Maka apa? Maghfiratun minallah. Balasannya adalah ampunan dari Allah wa rahmatun dan rahmat. Khairun mimma yajma'un. Yang 2 ini, maghfirah dan rahmat, itu lebih baik dari apa saja yang mereka kumpulkan. Harta, ya, jabatan, kemudian mungkin panjenengan mengumpulkan wanita. Ya, bojone ora kursi sih. Itu ya misalnya gitu loh. Ini semuanya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan maghfirah, ampunan dari Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung masuk ke kaifiyatut tajhiz, persiapan menghadapi kematian. Idza maridu ahadukum falyasbir, bila mana seorang dari kamu sakit maka hendaklah bersabar. Kalau kita lihat dalilnya adalah hadis Abu Hurairah dan seterusnya, ini enggak usah itulah ya. Intinya apa? Barang siapa yang bersabar terlepas ia dari dosanya sebagaimana pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Kalau sakit ya, sabar, ikhlas, maka dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wal ta'uduhu, ditengok. Ya, jadi kalau ada orang sakit, ya kalau kita sakit, ya kita bersabar, karena itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar, ikhlas, dosa-dosa kita digugurkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian orang lain menjenguk-jenguklah orang yang sakit. Lah ini nggih, kita lihat dalilnya di sini yang sakit ya, jelas ya. Jadi hak muslim kepada muslim yang lain diantaranya adalah mengunjungi orang sakit, itu ya. Berikutnya wa idza qudira falyuhsin dzannahu billah. Ketika memang benar-benar sudah ajal ya, maka hendaknya dia apa? Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berprasangka buruk. Ya. Sudah mau meninggal malah berprasangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Apapun kejadiannya, apapun yang menimpa, apapun sebab kematian, tetap harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Wal yusi intaraka khaira, dan berwasiatlah kalau ia meninggalkan barang milik. Oke, wasiat. Oke. Wasiat itu kalau wasiat harta itu adalah pembagian sebagian harta yang tidak boleh lebih dari sepertiga kepada yang bukan ahli waris. Oke. Kemudian walaqinuhu la ilaha illallah. Talqinlah dengan la ilaha illallah. Jadi kalau orang sudah mau ajal, makanya nggih, pendamping itu harus betul-betul paham, nggih. Nanti tanda-tanda kematian nanti Ustaz Teraga juga akan menyampaikan. Ini saya sampaikan yang betul-betul ditarjih, di putusan tarjihnya. Itu ya. Jadi la ilaha illallah. Nalqin itu orang yang sedang ajal dengan la ilaha illallah. Jangan diambil Allahnya saja. Jangan. Lu nanti nggak bisa Ustaz. Bisa dan tidaknya itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan bisa atau tidak bukan kita, bukan yang nuntun, tapi Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir seseorang pada akhir kehidupannya bisa mengucapkan la ilaha illallah apa tidak, yang dengan mengucapkan itu akan dakhalal jannah, maka itu wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti syariat saja. Syariatnya supaya nalkinnya la ilaha illallah. Ya udah. Pokoknya talkin dengan pelan di telinga kanan, nggih, yang pelan, ya jangan sambil marah-marah gitu. Oh, mau nih sing apa? La ilaha illallah angel temen. Jangan, jadi pelan penuh kasih sayang. Nah, itu nggih, la ilaha illallah. Kok la ilaha mati? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Sing nalkin aja disalahanna. Rikasi mulai nalkin kedawan. Ya, enggak boleh disalahkan, itu takdir, ya. Buarap Allah tok, kalau memang takdirnya enggak bisa ya al mandeg. Ya, seperti itu. Itu udah kembalinya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita dalilnya ora saya ditok-tokna lah ya. Waktunya pendek. Wa wajhihuhul qiblah, dihadapkanlah ia ke arah kiblat. Jadi kalau ada orang sudah mau ajal, sebaiknya dihadapkan ke arah kiblat. Bisa menghadap ke utara, dimiringkan ke kanan ya, ke kiri, ke kanan benar ya, ke kanan, atau menghadap ke timur. Yang menghadap ke timur kakinya di sebelah barat itu boleh ya. Kemudian nah bagian ini dikasih bantal yang lebih tinggi. Itu dihadapkan ke arah kiblat. Para ulama jelas ya, kalau kita buka pengayaan di dalam kitab-kitab fikih itu begitu. Tidak ada ketentuan menghadap kiblatnya itu ngidul, ngalor, ngetan, ngulon, itu enggak ada. Ya, yang penting apa? Wajahnya bisa menghadap ke arah kiblat. Bahkan kalau memang enggak bisa macam-macam, bisa tengkurup wajahnya ke sana. Nah, kayak gini. Nah, tapi itu tidak mungkin. Itu ya. Baik. Itu. Jadi hadapkanlah ke arah kiblat. Tsumma idza mata faghmidu ainaihi. Ya. Kemudian bila ia meninggal, pejamkanlah matanya. Kalau benar-benar sudah meninggal, pejamkan matanya. Oke. Pejamkan mata, ya. Kemudian di dalam HPT 3 ya, ini yang salah satu perubahan di Munas ke-26, ini tidak ada di HPT 1. Ini perubahan. Summa idza mata faqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ghamidu ainihi.
Jadi di HPT 1 tidak ada perintah untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ini ada kekurangan nih, mbok sampai lupa orang. Maka ditambahkan ketika sudah mati apa? Ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, baru kemudian tutup matanya, dipejamkan ya, dipejamkan matanya. Kalau mulutnya terbuka apa namanya? Ya ditutupkan. Kalau ditutupkan biasa nggak bisa diikat. Ikat itu hanya membantu. Jadi kalau secara normal wis mingkem ya nggak perlu diikat. Ya. Tapi kalau mau mingkem ya udah diikat. Nah itu nggih. Jadi ikat ini tidak ada syariatnya. Itu hanya hajah, kebutuhan. Kebutuhannya untuk apa? Untuk menutup mulut agar mulutnya tidak terbuka. Jadi kalau secara normal sudah mingkem, rapet, ya nggak perlu diikat, melas. Kecuali kalau memang, melongo baik. Kadang-kadang ada Pak, ini kejadian karena telat, kesuwen ya. Jadi yang nunggoni ora paham Pak, ini melas. Dia melongo baik, ya. Nah itu nanti ada teorinya, ya mungkin dipakai air anget, dikasih ya apalah gitu. Katanya bisa terus. Nah kalau memang tidak bisa, wis kadung ya anak dipaksa mungkin bisa akan merusak organ tubuhnya, ya sudah biarin aja. Karena merusak organ tubuh jenazah tidak diperbolehkan. Nah itu ya. Kemudian berikutnya wad'uhu lahu, dan doakanlah. Jadi setelah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tutup matanya. Kalau mulutnya terbuka ditutupkan. Kalau buka saja dijirat sudah. Kemudian doakan. Doanya ini yang kadang-kadang Bapak Ibu belum tahu ini. Banyak nggak tahu kalau Jatilawang kayaknya ya pada baik. Ya. Ini doanya nih. Maaf, kita lihatnya di sini nih. Ting. Nah, ini doanya. Allahumma ighfir li abi salamata warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlubhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Apal? Belas. Ya. Nanti ada di itunya ya. Loh, mana ini? Ya. Ini ya. Jadi ini doanya. Ya. Kalau kita betul-betul itu jadi diganti. Allahumma ighfir li Muhammad misalnya, li Ahmad ya. Allahumma ighfir li Bambang warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ini juga bisa kita pakai untuk mendoakan orang ketika kita mendengar ada kematian. Karena inilah doa di luar sholat. Kalau Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu itu doa sholat sebetulnya gitu nggih. Yaitu doa ketika sholat. Doa yang Rasulullah tuntunkan di luar sholat itu ya ini sebetulnya. Allahumma ighfir li abi salamata warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Nah ini nggih, belum ada yang hafal nggih? Oke, ya nanti dihafalkan. Itu doanya. Setelah mendoakan wa ghatuhu bi thawbin hasanin, tutuplah ya, selubungi dengan kain yang bagus. Udah doakan maka tutup semuanya dengan kain yang bagus. Oke. Berikutnya summa badiru bi qada'i dainihi ingkana. Ingat Bapak Ibu, di dalam putusan tarjih setelah diselubungi itu apa yang dipentingkan? Masalah hutang piutang. Maka sangat penting banget bagi tim pendamping. Kan timnya ada beberapa tim ya. Ada tim pendamping pra kematian dan pasca kematian, kan gitu. Nah, tim pendamping ini pada saat sakit ini penting sekali untuk memberikan apa? Pencerahan kepada keluarga. Ini nggih, pencerahan kepada keluarga. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ketika sudah meninggal, sudah
didoakan, tutupi. Ini belum dimandikan, belum dikafani, belum disolatkan, ya. Maka apa? Badiru, ya, biqada'i dainihi ingkana. Lunasilah hutang, cepatlah lunasi hutangnya jika ada. Kalau ia berhutang. Karena memang ternyata dalam sebuah hadis Rasulullah SAW kan tidak mau mensolatkan orang yang punya hutang. Baru kemudian setelah ada yang menjadi penjamin, ya, wahai Rasul tolonglah solatkan dia, utangnya aku yang jamin, baru Rasulullah mau mensolatkan. Maka pada saat seperti ini, ya, keluarga dikumpulkan. Makanya pencerahan sebelum kematian itu penting, sehingga nanti betul-betul mati, nanti siapa nih yang bertanggung jawab terhadap hutang-hutangnya itu. Jadi sudah ada, saya tanggung jawab terhadap hutang-hutang jenazah. Nah, baru kemudian di rumat berikutnya itu, nggih. Nah, ini oleh karena itu, ya, ketika mensolatkan, nggih, itu sudah ada penanggung jawab hutangnya, itu yang baik, nggih. Nah, ini baik, fajahizuhu, lalu segerakan pemeliharaannya, yaitu apa? Memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Wan'uhu li ahli wa ikhwanihil muslimin, kabarkanlah kepada kerabat dan teman-teman kaum muslimin. Nah, boleh enggak kita mengumumkan di masjid tentang kematian? Boleh apa tidak? Ulama berbeda-beda pendapat. Majelis Tarjih membolehkan, tapi ya sekedarnya saja. Jangan berlebih-lebihan. Jangan ada memuji yang berlebih-lebihan. Kita sangat kehilangan Bapak Ibu semuanya. Ini adalah orang yang soleh, ini ada orang yang, wah, itu tidak diperbolehkan. Ya, umumkan saja. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah kembali kepada Allah atau telah meninggal dunia, siapa, kapan, rencana akan dikuburkan kapan, sekarang berada di mana, udah selesai gitu ya. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, itu boleh diumumkan melalui masjid pengeras suara. Ini ada fatwanya tapi tidak saya buka, ya. Baik, kita lanjut kepada pernik-perniknya. Kaifiyatu ghuslil mayyit, tata cara memandikan jenazah. Jadi ya, terkait dengan prosesi dari awal ada pertanyaan? Persiapan cukup ya? Oke. Jadi ini prosesi memandikan jenazah. HPT 1 nggih. Idza aradtum ghuslal mayyiti fabda'u bil mayamini wa mawadhi'il wudu'i. Jika engkau hendak memandikan jenazah, maka mulailah dari sebelah kanan, dari anggota badan sebelah kanan. Wa mawadhi'il wudu'i, dan anggota wudu sebelah kanan. Ya, biasanya masih ada yang diwudukan? Enggak, orang kita maksudnya? Ya. Ada diwudoni disit. Bukan diwudani. Diwudani wis genah. Diwudoni otomatis ya. Jadi otomatis ini tidak detail ya. Artinya memang ini yang pokok-pokok. Tidak menjelaskan lepaskan bajunya dulu, ya tidak ya. Istilahnya ini jelas ketika mandikan sudah dilepas bajunya, begitulah ya. Sudah diletakkan di tempat yang ya untuk mandikan gitu. Jadi HPT tidak detail seperti itu ya. Jadi pertama adalah memandikan mayat itu dari kita basuh, kita guyur, kita siram anggota wudhu yang sebelah kanan terlebih dahulu. Bukan mewudukan, tapi membasuh anggota wudhu yang sebelah kanan. Di fatwanya banyak, tidak saya buka, nggih. Jadi di fatwanya banyak. Ini kalau kita buka bisa di sini, nggih. Jadi ini tentang memandikan mayat, ya. Lah, ini masalah, ini banyak ya. Coba ini. Oh, jadi hilang, linknya rusak. Oke, jadi kalau kamu hendak memandikan mayat demikian. Mulailah dari anggota sebelah kanan. Jadi ya kalau kita rentangkan mujur ngalor, otomatis bagian barat dulu, kanan dulu disiram ya.
kepala bagian kanan. Kadang ada yang kepalanya sekalian misalnya, ya boleh aja. Tapi akan lebih sunnah sebelah kanan dulu. Kanan, anggota wudhunya dulu. Kemudian tangan kanan, kemudian kaki kanan. Baru sebelah kiri ya. Kepala, telinga, rambut ya, telinga, wajah sebelah kanan ya. Kemudian tangan kanan dari siku sampai ujung jari, kemudian kaki sebelah kanan. Sudah. Kalau sudah diguyur basah semuanya, baru mengguyur seluruh badannya. Waksilu witron salatan au khamsan au aktsara min dzalik bima'in wasidrin waj'alu fil ghuslatil akhirah kafuron au syai'an minhu wadfaru sya'ral mar'ati thalatha qurunin. Nah ini ya. Jadi setelah anggota wuduknya disiram, maka kemudian disiram seluruh anggota badannya. Ya. Sebelah mana dulu? Kanan dulu. Ya, kanan dulu. Dari atas kepala siram sambil diusap pelan, halus ya. Sambil diusap pelan halus, siram merata ke bawah. Kelek barang semuanya basah. Karena memang mandi jenazah itu sama dengan mandi junub. Jadi ratakan betul-betul, keleknya ya diusap, disiram, basah semuanya, nggih. Ya, itu. Nah, ini belum belum praktisnya ya. Ini nanti praktisnya nanti. Oke, jadi disiram witir ganjil. Kanan dulu, kemudian kiri dengan bilangan ganjil, bisa 3, 5 atau lebih ya. Yang penting ganjil. Nah, itu. Nah, kemudian air yang kita sediakan itu apa saja? Ya. Ada air yang murni, kemudian air campur daun bidara, kemudian ada air yang dicampur dengan kapur barus. Itu ya. Jadi air, pertama air yang tidak dicampur dengan apapun, kemudian air campur dengan daun bidara atau sabun, ya daun bidara atau sabun boleh juga dicampur. Daun bidaranya iya, sabun juga iya. Jadi sabunnya dicampur di situ, Pak. Ya, bukan sabunnya nggo nyabuni awak, tidak ya, tapi sabunnya dicampurkan ke air kedua. Kemudian air yang ketiga adalah air yang dicampur dengan kapur barus. Air yang dicampur dengan kapur barus. Dan air yang dicampur dengan kapur barus itu untuk siraman yang terakhir. Siraman yang terakhir. Nah, itu ya. Jadi sunnahnya nyiramnya ganjil 3, 5 atau 7 ya. Oke. Itu ya. Jadi penyediaan airnya seperti itu. Waj'alu fil ghuslatil akhirah, dan pada siraman yang terakhir itu adalah yang ada kapur barusnya. Oke. Tsumma jaffifuhu binahwi min syafatin. Ya, lalu keringkanlah dengan handuk misalnya. Jadi kalau sudah selesai mandikan ya, keringkanlah dengan handuk ya, keringkanlah dengan handuk. Oke. Wal yaghsil ar-rajula wali ahadi zaujani ayaghsilal akhar. Ini tadi sempat saya kaget. Ini bapak-bapak di sini katanya pada pediren, sing sering temandang wong lanang begitu. Lah nek sing ninggal wong lanang, nah mbok sing ndang wong lanang ternyata sing temandang juga wong wadon, ora kan? Enggak boleh kecuali suami istri. Nah, ini ya. Jadi hendaklah mayat pria dimandikan oleh pria dan dibenarkan bagi salah seorang suami istri. Jadi yang berbeda jenis kelamin hanya ketika suami istri atau anak yang belum balik. Anak yang belum balik itu boleh. Anak kita masih kecil belum balik, laki-laki dimandikan oleh ibunya boleh. Anak perempuan belum balik dimandikan oleh ayahnya boleh. Tapi kalau sudah balik tidak boleh. Itu nggih, tidak boleh. Ini tarjih ya. Oke. Baik. Nah, ini makanya bapak ibu belajar memandikan bareng ya. Jadi nanti suatu saat ketika siapa dulu yang meninggal, ya suaminya, istrinya bisa memandikan. Kalau istrinya, suaminya bisa memandikan. Kan udah biasa mandi bareng juga kan.
Iya. Oke ya, lanjut. Waktumu aibahu, tutuplah kalau ada celah tubuhnya. Nah ini nggih. Jadi tutupilah kalau ada celah tubuhnya, celah, ada kekurangan tubuhnya. Itu memang harus ditutup. Jangan sampai ketahuan oleh orang banyak, orang lain. Gitu nggih. Dan yang memandikan tidak boleh ceritakan kepada siapapun. Makanya orang yang memandikan harus amanah. Nggih. Aja nek cara bahasanya Ustaz Taraga nanti muncul juga mungkin lambe apa? Doer ya. Apa kayak gitulah. Nah, ini. Jadi tutupilah kalau ada celah tubuhnya, tidak boleh. Nah, kemudian berikutnya. Jadi ini pokok-pokoknya, nggih. Teknisnya nanti. Takfinul mayyit, ya. Apa takfinul mayyit? Mengkafani jenazah. Wa kafinul mayyit kafanan hasanan. Ya, kafanilah dengan kafan yang baik. Fi thiyabin bidin, sunnahnya adalah warna putih. Meskipun ketika tidak putih nggak apa-apa. Ya, pernah ada yang warna apa bergaris-garis, ya ada nggak masalah. Tapi sunnahnya adalah memang yang paling baik adalah warna putih. Nah, ini kan memang ada dalilnya secara jelas, ya. Nah ini. Ilbasu min thiyabikumul bidha fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Itu ya. Ini menjadi dalilnya. Pakailah pakaianmu yang putih karena itu sebagus-bagusnya pakaianmu, dan kafanilah mayat-mayatmu dengan kain yang putih. Itu ya. Ini sunnahnya begitu. Kemudian satiratin li jami'i badani. Pada prinsipnya kain kafan itu adalah menutupi seluruh tubuhnya, itu pada prinsipnya. Pada prinsipnya menutupi seluruh tubuh. Kalau adanya hanya satu lembar nggak apa-apa. Kalau memang bisa menutupi seluruh tubuh, itu tidak mengapa. Ya, baik. Kemudian wa idza ajmartumuhu fa ajmiruhu salasan. Dan ketika engkau hendak mengukupnya, ukuplah ia 3 kali. Kemudian wa hannituhu illal mayyit al muhrim. Lulutlah ia dengan bau-bauan cendana kecuali mayat yang sedang berikhram. Maka janganlah kamu tudungi kepalanya, jangan kamu lulut badannya, dan jangan pula kamu kenakan harum-haruman. Ukup dan lulut nopo Pak? Mengukup dan melulut nopo? Bukan. Ini nggih arti ya. Mengukup mayat maksudnya mengasapi kain kafan dengan wangi-wangian. Ya, kalau dulu wangi-wangiannya orang Arab itu dengan semacam iya itu. Nah, kalau sekarang ya pakai disemprot boleh ya. Semprot apanya? Ngukup itu memberi wangi-wangian kepada kain kafannya. Kalau lulut, nah ini ya penjelasan tarjihnya. Melulut mayat, menggosok badan mayat dengan wangi-wangian atau memberi wangi-wangian pada mayat, baik dengan bedak atau wangi-wangian yang lain. Nah itu ya. Jadi sebelum dikafani itu diberi wangi-wangian badannya, namanya melulut. Ya. Kemudian setelah dikafani, kain kafannya diberi wangi-wangian, namanya mengukup. Nah, diukup itu, nggih. Baik. Kita lanjutkan itu fatwa penjelasannya. Kemudian wa kaffinur rajula salasa aswabin. Nah ini kain kafan laki-laki itu hanya 3 lembar. Ini ternyata masih banyak Pak. Yang kain kafan laki-laki di beberapa tempat itu masih sama dengan kain kafan perempuan. Ini ya, kemarin ketika ketua cabang Muhammadiyah Kembaran meninggal, itu ternyata mengkafaninya sama dengan perempuan. Lah saya datangkan telat ya, sampai situ sudah dikafani. Saya tanya, siapa yang memandikan? Siapa yang mengkafani? Bagaimana memandikannya? Bagaimana mengkafaninya? Nah, ternyata mengkafaninya itu masih dengan cara seperti mengkafani perempuan. Ada baju kurung, ada sorban, ada celana dalam, ada ya
sarung cara-caranya lah ya. Nek ibu perempuan kan basahan, itu juga dikasih. Ya Allah, ini waduh. Termasuk juga ketika mas saya meninggal dunia, mas saya itu kan saya lagi mandikan, saya udah perintah tolong 3 lembar aja ya, 3 lembar, tolong dipasang miring sini karena badan mas saya besar ya. Lah ternyata saya bilangnya kayak gitu itu kan ke ibu-ibu yang sedang natani, kemudian diambil alih oleh Kayim. Nah Kayim seperti itu persis. Ketika saya udah selesai memandikan, nah kemudian mau digotong, sebentar tak tengok dulu persiapan kafannya. Ternyata ada seperti itu, tak buangin semuanya. Tolong ini nggak pakai beginian, tak ambilin semuanya, baru sisakan 3 lembar. Lah ini Rasulullah SAW itu apa? Dikafani dengan 3 lembar kain kafan. Maka untuk laki-laki ya hanya 3 lembar kain kafan, 3 lembar saja, tidak ada apa-apa yang lain Bapak Ibu. Kalau jenazahnya meninggalnya dalam keadaan normal. Kalau tidak normal, misalnya keluar terus ya kotoran, maka otomatis boleh pakai pempes sekalipun boleh. Misalnya ibu-ibu keluar darah terus, misalnya sakit head mungkin gitu kan, meninggal dunia darah keluar, boleh pakai pempes malah boleh. Karena apa? Itu hajah. Al hajatu tanzilu manzilatad darurah. Itu ya. Jadi kebutuhan itu menduduki kedudukannya darurat, maka boleh. Itu nggih. Nah, ini. Jadi demikian. Wal mar'ah. Nah, perempuan dalam bahasa tarjihnya dengan kain basahan, baju kurung, kudung, selubung kain. 1, 2, 3, selubung kainnya 2 lembar. Ya, berarti menjadi berapa? 5 lembar. Jadi untuk perempuan itu 5 lembar yang terdiri dari 2 lembar kain yang lebar, kemudian tambah kudung, baju kurung, kain basahan. Itu ya. Ini tarjihnya. Oke. Wala tughalu fil kafni. Jangan berlebih-lebihan di dalam mengkafani. Nah, ini Bapak Ibu. Karena apa? Karena semuanya akan rusak. Karena akan musnah, ya. Jangan berlebih-lebihan. Oke. Kemudian kaifiyatus shalah 'alal mayyit. Oke, ini kita skip saja. Ya. Jadi salat ada 2 macam nggih. Singkatnya nggih. Menurut tarjih, salat itu ada 2 macam. Pertama Allahu Akbar Al-Fatihah, kemudian sholawat. Allahu Akbar doa, Allahu Akbar doa, Allahu Akbar doa salam. Ditarjih. Nggih. Kemudian Allahu Akbar Al-Fatihah, Allahu Akbar sholawat. Dipisah antara Fatihah dengan sholawat. Ya. Kemudian Allahu Akbar, seterusnya doa sampai dengan takbir yang keempat masih doa. Ditarjih seperti itu Pak. Jadi seluruhnya setelah takbir itu ada doa. Baru kemudian salam sampai keempat. Lah ini Pak. Jadi summa kabiru summa doa. Ya. Summa kabiru summa doa rafi'ina aydiyakum inda kulli takbiratin. Jadi ini yang terakhir, takbir keempat itu ini. Summa kabiru summa doa, summa doa. Ya. Kemudian takbir yang keempat, kemudian doa lagi. Ya. Itu ya. Nah, kemudian apa? Sambil mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Jadi bukan Allahu Akbar ya. Allahu Akbar tapi enggak, tapi Allahu Akbar tetap mengangkat kedua tangan. Oke. Itu ya. Ini doa-doanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina. Ini untuk ya doa yang pertama, kedua gitu nggih. Kemudian boleh juga dengan ditambah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Atau dalam hadis lain Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Itu juga boleh. Kalau anak kecil doanya bagaimana? Allahumma ij'alhu lana salafan wa faradan wa ajra. Itu ya. Oke. Tsumma salimu kataslimis shalah. Kemudian salamlah seperti salam untuk salat. Jadi salamnya persis seperti untuk salat. Tidak ada kayak gini mboten nggih. Jadi dari sedekap
karena tidak ada sujud, bukan tasyahud, ya dari sedekap. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, atau lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu, oke, seperti salam sholat. Oke. Boleh juga kita mensolatkan di masjid. Wasallu alaihi jamaatan, boleh berjamaah. Ala salasati sufufin, menjadi 3 shaf. Ternyata ini dijelaskan oleh Tarji, dalilnya dhaif, Pak. Oke. Tentang menjadi 3 shaf. Boleh enggak 3 shaf? Boleh. Boleh enggak 1 shaf? Boleh. Karena Rasulullah SAW pernah mensolatkan jenazah tidak 3 shaf. Ternyata di dalam penjelasannya ya adalah apa? Semakin banyak yang mensolatkan semakin baik. Itu semakin banyak yang mensolatkan itu semakin baik. Jadi tidak harus 3 shaf atau tidak harus dibuat 3 shaf. Itu karena itu dalilnya dhaif. Nah, ini fatwanya ini. Ini ya. Ini fatwanya, Pak. Jadi tidak harus, boleh saja dibikin 3 shaf boleh. Tidak juga boleh. Maka jangan menjadi perselisihan pada satu. Dadekna 3 shaf, ribut. Ora perlu ribut, wong. Sing penting lebih banyak yang mensolatkan itu lebih baik. Ini ada hadis dari Aisyah. Lah ini hadis yang mengatur jamaah menjadi 3 shaf adalah hadis dhaif. Lah ini hadis sahihnya, ini intinya ya, ini kemudian kesimpulannya dalam fatwa adalah memperbanyak jamaah berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas riwayat Imam Muslim dan juga dari Aisyah riwayat Imam Muslim. Karena semakin banyak orang yang mensolatkan ya mencapai 100 orang, maka mendoakan orang yang meninggal tersebut, melainkan Allah akan memberikan syafaat melalui mereka pada orang yang meninggal tersebut. Nah ini ya, oke. Itu Bapak Ibu. Jadi tentang mensolatkan ya boleh 3 shaf, boleh lebih ya, tidak harus dibuat 3 shaf. 1 shaf boleh, 2 shaf boleh, 3, 4, 5 lebih banyak lebih baik. Nah ini ya, wal yuqim ilma inda ra'si zakari wa wasatil mar'ah. Ini sudah jelas lah ya. Jadi imamnya itu kalau laki-laki di arah kepala, kalau perempuan di arah perut. Dan jangan sholat ketika terbit matahari, ketika matahari di atas kepala, atau ketika matahari sedang tenggelam. Lil ghurub hatta taghrub, sampai benar-benar tenggelam. Ya, itu tidak 3 waktu yang dilarang untuk sholat. Oke, kita lanjutkan lagi. Tata cara menguburkan. Sesudah disolatkan, bawalah jenazah itu ke pekuburan dengan cepat dan iringilah dengan berjalan di sekelilingnya dekat padanya dengan diam. Ya. Jadi kalau yang mengiringi jalan kaki itu bebas, Pak. Di fatwanya penjelasannya itu bebas. Boleh di samping kanan, kiri, depan, belakang, bebas. Akan tapi kalau mengiringi dengan kendaraan bermotor itu yang paling belakang. Ya. Kalau memakai kendaraan bermotor itu di paling belakang, bukan di depan. Orang di siti tapi malah nang buri dewek. Itu kalau memakai kendaraan. Kadang-kadang malah anasing di siti kan. Nah ini. Kemudian walatah rujil nisa litasyi. Nah ini ibu-ibu perhatian. Masih banyak orang kita juga ketika ada kematian, ibu-ibune ikut ke makbaroh. Jangan. Ibu-ibu tidak ikut ke kuburan, ibu-ibu tidak ikut ke kuburan, tetap di rumah saja. Percayakan kepada bapak-bapak, meskipun yang meninggal mungkin adalah anak atau putri kesayangannya, ya, maka udah serahkan kepada bapak-bapak. Ibu-ibu jangan pergi ke kuburan. Ini dilarang, meskipun larangannya tidak sampai ke tingkat haram, ya, tapi ada larangan yang jelas. Nah ini, maka tentu ya tinggal diikuti saja. Atau misalnya ibunya yang meninggal dunia, anak wadone ora nyong kudu melu, kudu jere sapa. Ya, kalau Rasulullah SAW sudah menginstruksikan jangan keluar. Ini hadisnya. Jadi nuhina anittiba'il janazah,
walam yu'zam alaina. Ya, kami dilarang mengikuti jenazah meskipun larangan itu tidak diperkeras. Hadis yang lain ini nggih dari Tobroni, riwayat At-Tobroni, Nabi SAW melarang mereka wanita keluar mengantarkan jenazah. Nah, ini maka ya para wanita janganlah, di rumah saja. Oke ya. Wala tajlisu hatta tudha. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ada adab-adab di kuburan, nggih. Janganlah kamu duduk sehingga jenazah itu diletakkan. Ya. Jadi kita tetap berdiri sampai dengan jenazah itu diletakkan. Dan ketika duduk tidak boleh duduk di atas kuburan, ya. Wa idza ra'aitumul janazah faqumu hatta tahlufakum aw tud'a walau janazata yahudi. Jadi kalau ada jenazah lewat, bentuk penghormatan kita adalah berdiri, meskipun itu adalah jenazah Yahudi. Non muslim ada jenazah dipikul lewat, adabnya apa? Berdiri, menghormat. Sama ketika jenazah dibawa ke kuburan, kita datang ke sana juga kita berdiri sebelum jenazah diletakkan di liangnya. Tetap sabar dengan berdiri, jangan duduk, apalagi duduknya di mana? Ya di kijing ya. Wadfinuha fi hafrin hasanin, kuburlah dalam lubang yang baik dan dalam. Oke. Walhidu laha lahdan wansibu alaiha allabina nasuban. Buatlah baginya galian lahat serta pasanglah di atasnya batu-batu. Maksudnya bukan dibangun tidak ya, tapi dikasih batu. Nanti ada penjelasan praktisnya ya. Dan juga kalau pinggirannya Pak, ini kuburan ya. Misalnya ini kuburannya, pinggirannya dipasang bata, pinggirannya bukan di atasnya, untuk membatas, itu dibolehkan Pak ya, dibolehkan. Dikasih nama nanti ya, tidak, kalau jawaban tarjih gue ngapalah, ora perlu kayak gitu ya. Ya. Kalau kembali kepada ya. Oke, itu ya. Dan dikuburkan pada kuburan orang Islam. Wong Islam dikuburin nang kuburan Muslim. Mulanya di sini barangkali ada yang wakaf tanah Pak. Silakan, bagus sekali itu. Wakaf tanah untuk kuburan warga Muhammadiyah. Sudah ada belum? Belum. Monggo yang punya tanah luas, bismillah ya, wakafkan. Ya, sing tanah ambak wakafkan untuk apa? Untuk kuburan warga Muhammadiyah dan umumnya kaum muslimin. Nah, itu. Ini Bapak Ibu, nggih. Baik. Kita lanjutkan lagi. Wadkhiluha min qibali rijlail qabri. Masukkanlah mayat itu dari arah kaki kubur. Nah, nggih. Jadi memasukkan mayatnya dari arah kaki kubur, dari selatan, Pak. Dari selatan karena kuburan kita menghadapnya ke utara. Apakah kuburan harus menghadap ke utara? Tidak. Kecuali di Indonesia, karena Indonesia di sebelah timur Ka'bah, maka otomatis menghadap ke utara. Kalau negara yang di sebelah selatan Ka'bah, maka jenazahnya menghadapnya mujure ngetan. Ya, kalau yang di sebelah barat Ka'bah mujure ngidul. Kalau yang di sebelah utara Ka'bah mujure ngulon. Itu udah jelas. Karena syariatnya adalah dimiringkan ke kanan, menghadap kiblat, miringnya ke kanan. Maka bukan arah mata angin. Ki nek ngubur jenazah kudu marep ngalor, salah. Sing benar kudu marep kiblat, itu yang benar. Tergantung kiblatnya ada di mana. Itu seperti itu. Oke, nggih. Baik. Wa qulu 'inda wad'ihi, ketika meletakkannya bismillah wa ala millati Rasulillah. Ini jangan sampai lupa. Nah, ini wasturu ala qabril untha hina dafniha. Ini yang kadang-kadang mungkin belum diketahui. Kalau jenazah perempuan itu atasnya ditutup ya ketika prosesi penguburan. Ya, tutup dengan apa? Kain. Kain yang lebar, sudah biasa begitu di sini. Sudah. Ya. Untuk hanya perempuan, laki-laki tidak. Ya, hanya perempuan. Maka atasnya ditutup, pegangin 4 orang, pojok udah ditutupin. Nah, itu ya. Itu kalau perempuan. Wal yanzil fi qabriha lah, ini Bapak Ibu, ini penting juga nih ya. Yang nampani di bawah itu, sing nampani jenazah
adalah orang yang tadi malam tidak berhubungan suami istri. Itu ya. Jadi makanya tim pendamping itu kumpulkan keluarganya, Pak. Nanti prosesnya begini. Termasuk pada saat pemakaman, afdolnya adalah keluarga sing nampani. Ada enggak keluarga? Dan diperintahkan oleh Rasulullah yang turun adalah orang yang tidak berhubungan suami istri di malam harinya. Makanya dulure sing ana siap nampani mambengi berhubungan suami istri apa enggak? Itu, Pak. Makanya Rasulullah SAW ketika menguburkan putrinya, sebelum dikuburkan Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang tadi malam tidak campur dengan istrinya? Saya, wahai Rasul. Turunlah. Sin diperintahkan turun yang tidak berhubungan suami istri. Itu nggih, ini jarang nih. Ya. Makanya besok diamalkan, Pak. Nggih. Dampingi orang keluarganya. Dari keluarganya yang nerima itu yang paling afdol. Kalau tidak ada ya berarti orang lain. Ya, orang lain nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi malam ya tidak berhubungan suami istri. Orang apa takoni. Sebelum kalau ini ya kalau kita sebelum sampai kuburan lah. Makanya dipersiapkan di rumah sebelum pemberangkatan. Sebelum pemberangkatan itu dikondisikan. Oke. Wada'uhu mustaqbilal qiblah, letakkanlah menghadap kiblat. Ini biasa. Wala takburu matahinatan, ini sudah tadi tidak boleh menguburkan pada saat-saat itu. Wala tarfa'u ziyadatan ala shibrin, jangan tinggikan kubur lebih dari sejengkal. Nah ini nggih, maka lebih baik diratakan agak melebar, Pak. Jangan cuma segini tapi muntuknya dur banget. Diratakan agak melebar enggak apa-apa malah. Nggih. Ya. Agar supaya tidak muntuk dhuwur banget, digawe kotak lah kayak gitu ya, melebar kotak kayak gitu ya. Nah ini lebih sunnah ya. Kemudian wala tabnu alaihi binaan, jangan bangun di atasnya ya kijing-kijing gitu, tembok ya. Tapi kalau di sampingnya itu dibolehkan. Wa alimu alaihi binahwi hajarin inda rasi. Nah ini Pak, di dalam HPT Rasulullah SAW ketika menguburkan jenazah setelah selesai dikuburkan hanya menandai dengan batu di arah kepalanya saja. Jadi kalau kita mau kasih paisan itu hanya di arah kepalanya saja, Pak. Kalau mengikuti sunnah Rasul. Orang ngarep mburi kadang-kadang kan loro ya, lor dan kidul, maka dirubah. Kita ikut sunnah Rasul sajalah ya. Maka di arah kepalanya saja. Kalau pakai paisan kayu misalnya yang ditanjepaken atau batu atau apa, ya di arah kepalanya saja. Udah sih itu aja. Loh kok kayak gitu? Ya nyontoh Rasul lah. Udah kayak gitu aja, ora usah perdebatan macam-macam. Rasul kayak gini kok. Kayak gitu ya. Itu ya. Jadi di arah kepalanya saja. Waktu alaihi min qibali ra'si salasan. Nah, setelah selesai, sudah dipasang sudah selesai, maka yang hadir itu disunahkan untuk melempar tanah ya ke atas kuburan dari arah kepala. Berarti kang lor dari si utara, ambil 3 kali, ambil lemparkan, ya. Ambil, lemparkan ke atas kuburannya. Berapa kali? 3 kali. Siapa yang disunahkan begitu? Siapa saja boleh. Ya, siapa saja boleh. Keluarganya boleh. Ya, yang datang ke situ kayak gitu ya. Siapa? Itu jangan hanya satu orang. Yang ada yang memang berkesempatan ambil. Itu sunnah. Bukan hanya satu, cukup satu orang. Ya otomatis ya. Kalau minimalnya ya 1 orang. Itu sunnahnya. Monggo yang hadir untuk ikut melaksanakan sunnah seperti itu. Oke. Mana tadi? Ya, dan kalau kamu tiba di kuburan sedang kubur belum selesai digali, duduklah menghadap kiblat. Nah ini, kalau di sini nggak terjadi ya, nggak terjadi karena kan kontak-kontak ya. Islam ngepurung, wis nembe digawa gitu kan. Wala tajlisu ala qabrin, dudukmu jangan di atas kuburan.
Wala tamsu bainal quburi bisibtiyataini. Nah ini Pak, ya. Janganlah kamu berjalan di antara kuburan dengan alas kaki. Lepas Pak sandale. Ini wong Muhammadiyah akeh sing orang lepas sandal ketika ke kuburan. Sudah masuk kuburannya padahal. Misalnya begini Pak. Ini nyala enggak sih? Nyala ya. Arep aku ngono ya erek pisan datine. Gini ya. Misalnya ini kuburan-kuburannya, ini ada jalan, ya. Ini ada jalan ke sana, ya. Ada jalan, ini jalan paving misalnya. Kalau sudah turun, ini ke tanah-tanah yang untuk nguburakan. Ketika di pavingnya, di jalan di dalam kuburan, itu enggak apa-apa, masih pakai sandal. Tapi nanti kalau sudah turun dari jalan yang ada di kuburan, itu supaya dilepas. Itu Pak. Okay. Kalau kuburan itu tidak ada jalan khususnya, ya, pintu masuk langsung kuburan gitu ya, nggak ada jalan khususnya, maka sandalnya dilepas di mana? Di luar, ya, di luar kuburan. Itu Bapak Ibu. Kecuali kuburannya membahayakan, banyak duri, banyak beling bangsane, nah itu otomatis tetap pakai alas kaki karena ya kalau seperti itu. Tapi kalau jelas oh kita aman, kayak gitu ya, lepas saja. Itu Bapak Ibu. Okay. Bila sudah doakanlah, mintakan ampun dan ketetapan hati bagi mayat. Ini ya, doakan. Bagaimana cara berdoa di dalam fatwa tarjihnya? Itu menghadap kiblat tidak dijelaskan secara khusus ya. Tapi yang jelas yang menjadi persoalan adalah apa? Dengan berdiri, dengan jongkok atau dengan duduk. Nah itu ya, yang dipakai oleh tarjih adalah dengan berdiri atau dengan duduk. Dengan duduk boleh, tapi tidak dengan jongkok. Gitu, tidak dengan begini ya. Enggak. Kalau mau duduk, duduk. Kalau mau berdiri, ya berdiri. Nah, maka yang paling mungkin adalah dengan berdiri. Ya, otomatis ya, dengan berdiri. Itu Bapak Ibu, nggih. Jadi kita berdoanya dengan berdiri. Oke, nah doanya apa? Doanya otomatis yang paling utama doanya adalah memohonkan ampun kepada jenazah. Ya, silahkan bebas doanya. Doa ketika sholat dibacakan lagi boleh, ketika doa di awal tadi itu juga diperbolehkan. Memintakan ampun kepada jenazah. Kalau misalnya mau singkat sekali, Allahumma gfir lahu wa tsabbit lahu la ilaha illallah. Nah, misalnya itu juga dibolehkan. Itu singkat sekali. Yang penting maafkan dia ya Allah, tetapkanlah dalam hatinya tauhid la ilaha illallah. Itu juga sudah dibolehkan. Ya. Kemudian boleh enggak doanya berjamaah? Itu ternyata dibahas ya, di fatwanya tidak saya buka ya, saya jelaskan saja. Jadi boleh enggak berjamaah atau sendiri-sendiri? Nah, kemudian fatwa tarjih menjelaskan boleh berjamaah, artinya salah satu berdoa yang lain mengaminkan, boleh juga sendiri-sendiri. Ketika Rasulullah itu doanya sendiri-sendiri Pak. Pada zaman Rasulullah itu Rasulullah ya berdoa karena diperintahkan silahkan kalian doakan dia ya, mintakan ampun kepadanya dan mintakan ketetapan baginya. Itu ya. Jadi Rasulullah tidak nuntun berdoa. Tidak nuntun. Jadi para sahabat berdoa, tentu Rasulullah juga berdoa. Lah ini. Kemudian karena keumuman berdoa itu boleh, yang lain mengaminkan, ketika dikhawatirkan orang pada bisa donga, ya udah dituntun, yang lain mengaminkan. Demikian, oke. Oke, sampai di sini dulu ya. Yang saya Ustaz Ndaraga udah rawuh belum ya? Nanti kita lanjutkan setelah sudah rawuh belum? Belum ya? Ini padahal saya cepetakan. Ya kalau belum ya nggak apa-apa. Nanti biar Ustaz Ndaraga nanti setelah itu juga. Belum ya? Baik. Oke, ini masalah tadi apa? Takziah ya. Ini takziah nantilah ya. Kita yang penting dulu aja Oke. Masalah melawat. Nanti kita tanya jawab. Nah, kita langsung ke praktisnya Pak. Kita langsung ke praktisnya sekarang. Itu tadi tarjihnya ya, teks-teks di dalam himpunan putusan tarjih. Kita praktisnya. Praktisnya, nah
Nanti ini insya Allah saya share ya ke itu, bisa di apa? Bisa di print, di copy, dibagikan kepada panjenengan. Oke. Ini praktisnya. Nah, ini ya, memandikan. Ya. Siapkan tempat untuk meletakkan jenazah. Ini gambarnya masih gambar lama. Saya ngambil gambar ini adalah gambar dari video tuntunan perawatan jenazah dari pimpinan pusat ya. Ini video yang menurut saya paling pas dengan HPT. Paling pas dengan HPT. Banyak ya video-video tapi berbeda dengan HPT karena ada orang ya nganggo pemikirannya sendiri, tidak kembali kepada tarjih. Nah, ini video yang memang dibikin oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat. Oke ya. Baik, siapkan tempat untuk meletakkan jenazah. Ini yang misalnya ini ya. Kalau sekarang sudah pakai stainless ya. Ya. Oke, siapkan juga apa ini? 3 tempat air. Aja kegeden, Pak. Ya, mubadir banyune. Pernah saya gede banget itu yang berapa kilo itu? Nggo ngapa? Itu boros, nggak boleh Pak boros. Mandi janabah nggak boleh boros. Memandikan jenazah juga tidak boleh boros air, tidak boleh boros air. Ya, jadi jangan gede banget telu gede-gedene pol. Ya Allah, kebek maning banyune. Ya, ini jangan. Oke, siapkan seperti ini dan tempatnya tertutup rapat. Jangan ada yang boleh ngintip-ngintip Pak. Jadi yang melihat hanya yang memandikan saja. Itu nggih. Kadang-kadang ada orang longak-longok. Ya, nonton. Orang perlu ditonton. Oh, nek nonton kayak gitu, Pak. Ada orang yang enggak bisa menjaga aib, weruh, loh, jebule. Wah, repot. Ini enggak boleh. Maka sebaiknya ada yang jaga. Nggih. Ada yang jaga biar tidak ada yang nonton. Langsung ada yang mau nonton. Maaf Pak, nggak usah, nggak boleh ya. Nah itu Bapak Ibu, nggih. Oke, masa gue tontonan gitu ya. Oke ya, ini siapkan air biasa secukupnya. Ini air biasa Pak, air biasa secukupnya. Kemudian air yang campur kapur barus. Ini, jadi kapur barus. Yang kedua adalah air yang campur dengan daun bidara atau sabun. Ya, ini sabunnya sudah dikocok-kocok di sini. Jadi pakai sabun cair ya boleh. Kalau pakai sabun batangan ya tinggal yang penting airnya nanti sudah tercampur dengan sabun. Oke. Kemudian yang ketiga adalah kapur barus. Secukupnya, jangan banyak ya. Aja kaken, masa biasanya ciduk kapur barus sukna. Nah, itu kebanyakan nggih, pemborosan. Itu nggih. Jadi jangan banyak-banyak, campur kapur barus yang sudah dihaluskan. Nah, itu ya, jadi 3 macam penyediaan air. Letakkan jenazah di tempat yang disediakan. Oke, dipopong, letakkan. Kain penutup dilepas, ya. Baju dilepas, ya. Aurat ditutup dengan kain atau lainnya, auratnya. Jadi kalau laki-laki itu dari pusar sampai lutut itu dikasih kain yang aman Pak. Kasih kain yang aman, yang jangan sampai ya nerawang dan sebagainya ya. Itu. Kalau ibu-ibu boleh dari dada sampai ke lutut ya. Sebetulnya dari wudel sampai sini saja itu tidak mengapa untuk ibu-ibu. Sebetulnya tidak mengapa. Karena aurat perempuan di hadapan perempuan lain, sama-sama perempuan, auratnya itu seperti aurat laki-laki Pak. Kalau di hadapan perempuan lain loh ya, di hadapan perempuan lain, maka boleh dari sini atau silahkan tutup dari dada ya ke bawah sampai mana? Sampai lutut. Oke. Nah ini ya, jadi ini mana tadi? Ya, ini sudah dikasih penutup auratnya. Nah kemudian sebelum dimandikan, kalau di HPT tidak ada kan? Tidak ada proses nyundang istilahnya apa? Membersihkan perut. Nah ini teknik praktisnya. Ini karena ada hajah, ada kebutuhan Pak. Jadi dalam hadis juga tidak ada nggih. Tapi karena khawatir mbok ketika itu keluar nanti jadi bau dan sebagainya. Nah itu nggih.
Maka ini adalah hanya ya di luar syariat, tapi ini memang dibutuhkan, nggih. Dibutuhkan untuk dibersihkan dulu. Itu Pak, nggih, sebelum dimandikan. Maka bersihkan perutnya dulu di apa? Plorodi gitu ya. Di plorodi, nanti kalau ada yang keluar dicewoki ya, dicewoki. Dan yang paling baik memang orang yang memandikan jenazah itu pakai kaos tangan, Pak. Ya. Yang dimandikan itu sakit ataupun tidak, itu tetap pakai kaos tangan, itu lebih aman, nggih. Pakai masker itu juga baik ya. Pakai masker, pakai kaos tangan itu lebih baik ya. Jaga-jaga gitu. Itu dari sisi apa? Kesehatan ya, bukan syariat tapi apa? Kesehatan ya. Itu. Tidak pakai kaos tangan ya boleh saja ya. Karena itu kepentingannya terkait dengan kesehatan. Ini semuanya contohnya pakai kaos tangan. Oke, ini sedang diplorodin ya Pak ya. Diplorodin kemudian disiram. Siram dari atas juga, dari bawah, salah satu membersihkan bagian bawah juga ya. Jadi duburnya dibersihkan, kubulnya dibersihkan. Depan belakang dibersihkan, sambil disiram, sambil dibersihkan. Oke, kalau sudah bersih, nah, maka siramlah dari anggota wudhu sebelah kanan. Ini ya. Ini siram kepalanya, tangan, kemudian kaki, baru kemudian sebelah kiri. Oke, sebelah kiri. Nah, selanjutnya siram secara keseluruhan dengan bilangan ganjil ya. Secara keseluruhan, set kanan dulu, set sampai bawah, kemudian baru yang sebelah kiri. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, baru kemudian diiringkan. Nah, ini nggih. Miringkan ke sebelah mana dulu? Kiri dulu. Untuk membasuh bagian belakang sebelah kanan. Itu nggih. Jadi miringkan ke sebelah kiri, kita siram dari kepalanya, nggih. Bagian kanan, seret, punggungnya bagian kanan sampai belakang, sampai kaki, semuanya merata, nggih. Nah, ketika pada bagian-bagian yang tertutup kain tidak perlu masuk ke dalam. Nggih, tidak perlu masuk ke dalam. Ya, apalagi kalau tidak memakai kaos tangan. Nanti tangan menyentuh area yang tidak boleh disentuh, gitu ya. Nah, dalam kawasan itu ya. Maka tetap kita hanya ngusapnya di bagian atas kain saja. Itu ya. Oke. Dan nyebekin orang enggak, kalau nyebekin masuk. Karena itu ada hajah. Hajahnya kan harus itu ya. Kalau enggak ya orang bisa kan. Harus masuk. Makanya yang aman adalah pakai kaos tangan. Jadi yang apalagi yang nyebokin ya. Hanya nyebokin pakai kaos tangan. Gitu nggih. Oke. Jadi sebelah ini sudah, miringkan sebaliknya, kita siram bagian belakang sebelah kiri. Oke, setelah selesai dengan bilangan ganjil, kemudian berikutnya kita siram dengan air yang dicampur daun bidara atau sabun. Ya, ini siram. Kanan dulu juga, seret. Kemudian sebelah kiri juga, seret. Ya, mau dibalik boleh, tidak dibalik nggak apa-apa Pak. Mau dibalik lagi miringkan boleh, tidak juga tidak mengapa. Sejauh yang dijangkau saja. Maka cukup di tangannya kan bisa di pinggir ya, seret ke bawah sambil disiram sambil diusap, itu bisa sejauh yang bisa dijangkau saja. Nah, ini. Kemudian kalau di dalam air kedua itu sabunnya terlalu banyak, maka disiram kembali pakai air yang pertama. Ya, siram kembali pakai air yang pertama. Siram lagi, seret. Itu ya. Kalau ternyata campurannya pada ember yang kedua sabunnya pakai nanti ngumpruk kayak gitu kan misalnya. Nah, maka siram lagi dengan air murni. Air murni. Hilang, baru kemudian terakhir kita siram dengan air yang dicampur kapur barus. Nah, ini ketika siraman ini terakhir tidak boleh disiram dengan air yang lain-lain. Ini sebagai siraman yang terakhir. Siram kapur barus sama dari sebelah kanan dulu, anggota badan kanan dulu, bukan anggota wudu nggih. Anggota wudu ketika di awal saja, nggih. Udah selesai kanan, kiri selesai. Nggih, siram. Oke, kemudian dikeringkan. Nah, kemudian ditutup ya. Semuanya kita bawa ke tempat
pengkafanan. Oke, mengkafani. Oke, lanjut saja. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ketika memandikan yang paling baik adalah ini sudah disiapkan dulu Pak. Jadi sebelum memandikan itu menyiapkan pengkafanan dulu. Itu nggih. Jadi pengkafanan disiapkan dulu, sudah selesai, betul-betul benar sesuai dengan syariat, baru dimandikan. Atau kalau ada beberapa orang sedang dimandikan, satu segera menyiapkan kafannya. Kalau ada beberapa orang tenaganya ada, bagi-bagi tugas. Itu seperti itu. Kalau tidak, otomatis siapkan dulu kafannya. Ya. Nah kanu kurwong siji ya, sing bisa misalnya, ya siapkan dulu kafannya, baru dimandikan. Jangan memandikan dulu udah selesai kafannya belum siap. Nah itu ya. Oke, siapkan tali. Talinya berapa? Bebas Pak. Yang penting ganjil pun itu tidak ada aturan. Hanya ya kembali kepada bahwa Allah suka dengan yang ganjil. Nah itu boleh 3, boleh 5, boleh 7. Karena pada dasarnya apa? Pada dasarnya tidak ada syariat mengikat. Itu enggak ada Pak. Kenapa jenazah diikat? Para ulama mengatakan biar tidak terbuka saja, apalagi kena angin, apalagi ketika dibawa di bandosan, ketika digotong, ternyata bareng diangkat arep di lebokna terbuka kena angin. Nah ini, jadi tali itu karena hanya hajah kebutuhan. Kebutuhannya untuk apa? Agar tidak terbuka kain kafannya. Itu nggih. Jadi ini juga jangan diperdebatkan ya. 5 boleh, 3 boleh, 7 boleh. Jangan berlebihan. 11 ngapain juga kayak gitu ya. Nah, itu ya. Oke, kemudian untuk laki-laki, nah ini nggih. Laki-laki 1 taruh, 2 ini perempuan ya. Jadi ke laki-laki 3 lapis, 1, 2, 3 selesai, sudah itu aja. Oke. Jadi untuk laki-laki 3 lapis tumpuk ya. Nah kemudian nanti bisa panjenengan ini kain kafan misalnya sempit, itu nggih. Kita lihat yang meninggal badannya gede misalnya, maka carane kan bagaimana? Caranya itu ada. Misalnya yang kain paling bawah itu biasa letakkan sesuai dengan itu. Kemudian atasnya geser ke sini separoh, atasnya lagi ke sini juga separoh. Seret kayak gitu. Sehingga nanti bisa nutup semuanya kalau badannya gede. Atau kalau memang badannya gede ya, untuk lebih mudah yang 2 kain gandeng jadi 1. Atau cari kain yang lebar. Ya misalnya yang ukuran 1 meter apa ya biasanya ya? 1 meter itu digandeng misalnya jadi 2, tapi kalau digandeng itu tetap dihitung 1 lembar. Tetap dihitung 1 lembar. Maka itu taruh yang paling bawah. Sing lebar itu taruh yang paling bawah. Nah, yang atas nanti tadi seperti tadi, geser kanan, geser kiri ya. Sep, plek, baru yang paling bawah, yang paling lebar ini menutup rapih. Jadi kalau yang paling bawah, yang paling lebar itu nutupnya jadi rapih. Itu nggih. Nah, ini kalau bapak-bapak. Perlu enggak kemudian dikasih kapas macem-macem gitu nggih. Itu tidak ada syariatnya, Pak. Tidak ada syariatnya. Kalau dibutuhkan monggo dikasih. Misalnya hidung keluar darah atau keluar air terus dari telinga dan sebagainya, maka itu boleh dipakai, ya. Dalam syariat tidak ada perintah untuk apa? Ya, ditaruh kapas sela-selanya kayak gini barang gitu. Itu enggak ada, Pak. Nggih. Tidak ada, nggih. Jadi tujuannya ngapa coba kan? Ya, ini belum terjawab. Tujuannya ngapa itu? Ya karena semuanya akan bosok gitu. Semuanya akan bosok, semuanya akan termakan ular. Nah, ini apa Ibu? Nggih. Oke, untuk perempuan, nah ini nggih. Jadi ada 5 lapis terdiri dari lembar kain, basahan, baju kurung dan kerudung. Lah ini basahannya. Oke ya. Lah ini baju kurungnya. Nah ini laki-laki nggak pakai kayak gini, Pak. Laki-laki nggak pakai jubah cara-caranya nek ibu jenengannya baju kurung nek apa?
laki-laki jubah. Ini tidak ya. Nah, ini kain basahan. Tidak nggih. Kemudian ini kerudung. Nah, kerudungnya disiapkan. Oke, ini kalau perempuan. Nah, lembarannya yang di bawah ini 2 lembar. Baik. Oke, letakkan jenazah di atas kain kafan. Nah, ini ya. Letakkan jenazah di atas kain kafan. Nah, cara menutupnya Bapak Ibu. Ya. Cara menutupnya dari arah mana dulu? Sebelah mana dulu, Pak? Kanan apa kiri, Pak? Betul, kanan dulu. Ya, taruh, kemudian ketika melepas kain penutup, ya, kain penutup ini jangan sampai terbuka auratnya. Ya. Maka caranya ya tutupi dulu, seret, baru dilorot apa? Kain penutupnya. Ya, jangan dibuka dulu baru dikafani. Tetap harus tertutup auratnya. Yang memandikan juga tidak boleh melihat aurat yang dimandikan. Tetap Pak. Jadi yang memandikan nggak boleh melihat aurat jenazahnya. Malah harus tutup terus gitu loh. Bagaimana caranya biar tidak terlihat itu. Dan jangan mencoba-coba melihat gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini proses tutup dulu ya, kemudian dilepas kain apa? Penutupnya. Nah, lipatkan dari sebelah kanan jenazah ke sebelah kiri. Kemudian dari sebelah kiri jenazah ke sebelah kanan. Jadi kanan dulu yang dilipat. Ya, kanan sini ya. Lipat dulu seret, baru kemudian yang kiri. Oke. Boleh langsung tiga-tiganya kalau laki-laki ya, atau satu-satu juga boleh. 1 lembar tutupkan sebelah kiri, tutupkan. 1 lembar tutupkan sebelah kiri, tutupkan. Kemudian yang terakhir yang ketiganya itu juga boleh. Yang jelas apa? Yang kanan dulu. Itu ya, sebelah kanan dulu. Oke. Kemudian ikat. Oke, ini pengikatannya jelas nggih, di sebelah kiri ya, di sebelah kiri, badan sebelah kiri. Insya Allah sudah biasa. Silakan diikat tali wangsul. Ya, jumlahnya menyesuaikan. Oke. Kemudian yang ini mensolatkan. Oke. Nah, ini nggih. Sudah disolatkan. Nih cepat nggih. Sudah solatkan. Solatkan insya Allah kan enggak ada banyak masalah nggih. Insya Allah. Ya, yang jelas ketika mensolatkan Bapak Ibu, ini yang jelas sesudah salam sudah selesai. Tidak ada mendoakan lagi. Karena doanya sudah ada di dalam sholat. Jadi sudah selesai, gantian dengan yang lain. Ya, jadi sudah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya udah keluar. Aja menang, Pak. Ya. Tidak nggih. Karena apa? Doanya sudah ada di dalam sholat semuanya. Isinya ketika sholat kita sudah mendoakan, dan doa yang paling baik ya ketika sholat. Oke, itu ya. Nah, upacara pemberangkatan nanti bisa dibaca lagi. Intinya apa? Upacara pemberangkatan tidak ada doa pemberangkatan. Oke. Ini yang sering, nggih. Yang seringnya doa dulu. Tidak ada. Oke. Jadi ketika pemberangkatan silakan diadakan upacara, boleh apa tidak? Boleh. Silakan ada upacara pemberangkatan, ya. Tapi apa? Tidak ada doanya. Sambutan boleh. Sambutan secukupnya saja. Dari tuan rumah, kemudian dari orang lain. Satu orang bisa mewakili instansi, bisa mewakili ya dari mewakili pentakziah lah kayak gitu ya. Jadi jangan tuan rumah, sahibul musibah, ketua RT, ketua RW, kepala desa, ketua PCM, ketua Aisyah, nyambut kabeh. Engko gari ketua PDM, ya Allah. Kalau ada ketua PDM, misalnya ketua PDM-nya siap, ya sudah dari ketua PDM saja 1 orang. Misalnya, nanti ketua PDM supaya mewakili semuanya sudah. Nah, itu nggih, jadi singkat. Ya, bisa jadi satu saja ketua PDM atau siapa 1 orang sekaligus mewakili sahibul musibah, sekaligus mewakili semuanya. Itu juga lebih baik ora kesuwen. Itu Bapak Ibu, nggih.
ora kesuwen. Itu nggih. Jadi seperti itu, nggih. Baik. Oke, nanti bisa dibaca nggih di yang kita share ininya nggih. Oke. Jadi intinya seperti itu, boleh diadakan upacara pemberangkatan ya, tapi dengan ya acara yang sederhana, singkat, itu seperti itu, nggih. Nah, ketika di makam, oke, ini tadi sudah diantaranya, nggih, nanti dibacalah sendiri. Yang krusial apa ya? Ya, nggak ada. Itu sudah ya. Berarti selain yang ada di sini itu nggak ada, Pak. Syariatnya gitu ya. Itu sudah selesai kayak gitu. Pokoknya laksanakan sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi ya, yang kemudian menjadi rumusan tuntunan di Muhammadiyah. Itu nggih. Oke, demikian Bapak Ibu. Ini belum rawuh? Apa sudah? Iya, monggo silakan. Baik, firlaha dan firlahu ya, doa nggih. Doa. Jadi di situ ada ikhtilaf para ulama nggih tentang apakah yang kita doakan itu nggih, yang didoakan itu arwahnya atau jenazahnya. Kalau jenazahnya ini itu kan ada laki-laki, ada jenis kelaminnya. Ada laki-laki, ada perempuan, gitu kan. Kalau ruhnya itu kan tidak ada. Ini pendapat para ulama. Maka bagi yang berpendapat mendoakannya adalah ruhnya, ya laki-laki perempuan sama. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi kita mensolatkan jenazah, ya, maka otomatis kembalinya kepada jenazah itu. Jenazahnya laki-laki atau perempuan. Ini memang ada ikhtilaf. Di Muhammadiyah itu memang belum ada fatwa yang jelas menjelaskan itu. Akan tapi yang ditunjukkan kepada apa? Menunjukkannya adalah otomatis kepada jenis kelaminnya. Itu ya, kepada jenis kelaminnya. Ya. Sebagai konfirmasi itu apa? Ternyata memang syariat membedakan antara jenazah laki-laki dan perempuan. Membedakannya apa? Yaitu tadi, ketika dikuburkan supaya ditutup, laki-laki tidak. Ketika mensolatkan otomatis ya, mensolatkan. Kalau imamnya jenazah laki-laki, imamnya di arah kepala. Oh, berarti memang kita sedang mensolatkan jenazah laki-laki. Oh, kalau perempuan di arah perut, kita sedang mensolatkan jenazah perempuan. Maka doanya disesuaikan. Begitu nggih? Ya laki-laki, ambil satu udah kena semuanya. Ya. Natanya bagaimana? Nah itu ya, nanti ada caranya sendiri. Jadi sama ya, bukan ke sana jenazahnya, tapi ke sana. Misalnya ini kan, nah kita sholat tetap sholatnya menghadap ke arah kiblat ya. Jadi, nah maka jenazahnya ke sana, ya, bukan melebar ke sana ya. Nah semuanya sama, kepalanya sama. Misalnya kepalanya di utara, ini kepalanya di utara semuanya. Ya, seret di utara semuanya. Itu ya. Jadi kalau laki-laki perempuan tidak ada masalah. Gitu nggih, tidak ada masalah. Nah, doanya otomatis pakai satu doa. Doanya ya untuk kamu sekalian. Allahumma gfir lahum, ya gitu. Warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu seperti itu, ya. Itu sudah mewakili laki-laki dan perempuan. Ya, karena dalam beberapa bahasa Arab itu kan wong wadon melu wong lanang kayak gitu kan ya. Misalnya kita ini salam, assalamualaikum, ya nggo kabehan. Padahal kum itu kan laki-laki, tapi termasuk untuk perempuan. Bahkan misalnya saya salam kepada perempuan sekalipun, ya assalamualaikum, ora assalamualaikunna gitu. Assalamualaiki ini misalnya. Ya, assalamualaikum. Begitu nggih? Jadi demikian. Monggo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau disolatkan itu boleh, Pak. Jadi Nabi tidak mau mensolatkan, kemudian Nabi memerintahkan yang lain untuk mensolatkan. Jadi tetap disolati, gitu nggih. Cuma Nabi tidak mau mensolatkan, sehingga ada yang menjamin. Jadi kalau kita kan bukan Nabi. Nah, itu pelajaran, itu artinya apa? Itu pelajaran agar supaya urusan hutang piutang itu diselesaikan terlebih dahulu. Jika memang bisa langsung diselesaikan. Kalau tidak, otomatis ada apa? Penjaminnya. Ada yang bertanggung jawab gitulah. Ada yang bertanggung jawab. Itu seperti itu. Itu nggih? Nggih. Ada lagi monggo? Monggo Ibu. Sebentar. Ibu dulu. Iya, tidak, ya. Ulama memang ikhtilaf ya. Jadi tidak ada perintah untuk memwudukan, cuma memulai dari anggota wudu itu ya. Ini, sebentar. Mana tadi? Ini kalau kita lihat di fatwanya. Nah ini ya, kita coba lihat Bapak Ibu. Memwudukan jenazah, ini jawaban tarjih ya. Jadi saya itu kajian-kajian nggak mau jawab dengan pendapat sendiri, nggih. Jadi tanya apakah jenazah yang dimandikan perlu diwudukan sebagaimana orang mau sholat, dan apakah dalam melakukan sholat jenazah perlu didahulukan dengan iqomah? Nah ini ya. Pertama memwudukan. Dalam memandikan jenazah tidak perlu diwudukan, tetapi dalam memandikan dimulai dengan bagian kanan dan anggota wudunya, gitu ya seperti tadi. Ya, jadi bukan mewudukan tapi dari anggota wudu sebelah kanan. Dalam prakteknya begitu. Diawali dengan kita membasuh anggota wudu yang kanan dulu, baru nanti seluruh tubuhnya, bukan mewudukan. Apalagi kalau memang ulama ada 4 mazhab itu ada ya, yang wudu seperti wudu untuk sholat, termasuk berkumur-kumur. Itu supaya dia berkumur-kumur. Kamu kumur-kumur dulu. Itu seperti itu ya. Muhammadiyah tidak ya, karena menurut Muhammadiyah tidak mungkin itu bisa dilakukan. Tapi memang pendapat yang mewudukan itu ya, kalau kembali kepada rukun wudunya tidak perlu berkumur-kumur, kayak gitu kan? Rukun wudu yang disepakati kan berapa? Berapa? 4. Ya, rukun wudu yang disepakati 4. Ya, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki itu. Oke, itu yang disepakati. Jadi itu ya jawabannya. Ini jawaban singkat dari Majelis Tarjih. Tidak perlu diwudukan. Nah. Kemudian sebentar, kok ini nggak bisa ya? Ini agak panjang, sama juga sih, agak panjang penjelasannya, tapi nggak bisa dibuka. Ya intinya sama. Jadi bukan diwudukan, karena memang Muhammadiyah tidak mendapati dalil ya bahwa ketika akan memandikan janabah, kalau janabah iya, mandikan jenazah itu diwudukan seperti wudu untuk sholat. Jadi mereka yang itu kan mengkiaskan dengan mandi janabah. Ya monggo. Terus prinsipnya sama, tapi kan bukan berarti harus sama persis. Di antaranya bedanya itu. Prinsipnya secara keseluruhan ini begini maksud saya. Jadi mandi janabah, tadi kan saya bicara tentang meratakan airnya kan,
ketika mengatakan sama dengan mandi junub, itu tentang meratakan air, bukan yang lain-lain. Ini ya, bukan yang lain-lain. Ketika menyiram itu supaya diratakan kepada seluruh tubuh, rata semuanya, sama seperti mandi. Seperti itu kalau tidak keliru saya tadi menyampaikan. Nah itu ya, karena apa? Mandi junub itu ya sama seperti harus ya, namanya mandi junub, maka setiap jambin ya, setiap sisi tubuh kita, setiap sisi tubuh kita, setiap celak tubuh kita itu harus kena air. Nah di situ sama mandi janabah, memandikan jenazah itu ya seperti itu, diratakan betul-betul, makanya diusap betul-betul ya, pelan sampai seluruhnya terkena air, itu begitu. Oke. Jadi bukan yang lain-lain, saya sedang menjelaskan tentang meratakan apa? Itunya saja. Demikian. Ada lagi monggo? Ya, isi santapan rohani. Ya, sebetulnya tidak ada syariatnya. Makanya itu masuk kepada materi tadi ya, orang yang mewakili. Boleh di situ menyisipkan dengan sedikit tausiah. Sedikit tausiah, jangan panjang-panjang. Yang isinya di dalam tarjih tadi, isinya apa? Isinya itu adalah mengingatkan bahwa kita akan seperti itu, maka lebih bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Ya. Makanya sambutan ketika upacara pemberangkatan itu jangan neko-neko. Jangan dalam fatwanya dijelaskan juga jangan memuji-muji jenazah berlebihan sehingga seolah-olah tidak ikhlas. Seolah-olah kelangan banget gitu loh. Ya, seolah-olah kelangan banget. Yang itu akan membuat sahibul musibah, keluarga itu akan semakin bertambah sedih. Ya, semakin bertambah sedih. Karena kita kehilangan seorang sosok yang sangat luar biasa, sosok yang kita idam-idamkan, yang kita idolakan, sosok yang ini. Itu tidak boleh. Oke. Karena itu bahkan dikatakan sebagai bentuk ratapan, ya, sebagai bentuk ratapan niyah. Begitu, nggih? Jadi ya sambutan seperlunya, ya tausiahnya ya paling itu tadi kan ayatnya misalnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun misalnya. Ya, jadi mengingatkan kepada para pentakziah yang masih hidup bahwa kita akan seperti itu, ya. Bagaimana persiapan kita menghadapi kematian? Udah selesai. Begitu nggih? Oke, ada lagi monggo? Ini sedang OTW katanya, tapi orang tekan-tekan. Nggih? Ya, baik. Apakah boleh ketika sudah terlambat kemudian kita datang ke kubur? Sebetulnya tidak ada kewajiban, ya, karena fardu kifayah, begitu ya. Dan tentang sholat di kuburan itu memang pernah Rasulullah lakukan, ya, pernah Rasulullah lakukan. Maka tidak mungkin kita akan mengatakan itu tidak boleh, itu ya. Tidak mungkin mengatakan itu tidak boleh, itu boleh. Itu nggih. Jadi boleh saja kita tapi ini ya, sholatnya itu tidak di area kuburan. Gitu ya. Jadi karena ketika sholat di area kuburan nanti ada ikhtilaf ya, ada perbedaan pendapat ya. Misalnya ini kuburan kita di sela-selanya misalnya kita kemudian mensolatkan. Ya, mungkin di jalannya. Nah, di jalannya kuburannya di sana tidak ada masalah. Oke. Dari saya cukup sekian dulu Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan. Insya Allah nanti fatwa-fatwa akan saya share juga lah pada panjenengan semuanya. Dari fatwa tentang jenazah di jilid 1 sampai jilid 9.
Itu insya Allah saya share untuk panjenengan baca-baca semuanya. Tapi saya pesankan membacanya jangan cukup di jilid satunya, selesai terus sampai selesai. Karena ada kadang ada perbedaan perkembangan fatwa. Ada perkembangan fatwa. Maka fatwa yang terbaru itu yang dipakai. Ketika di jilid 1 seperti ini, tahun berapa difatwakan, ternyata pada jilid berikutnya tahun berapa difatwakan, ya disidangkan gitu nggih. Kok ada perkembangan fatwa, maka yang dipakai adalah fatwa yang terbaru. Ini ya. Jadi seperti itu. Insya Allah nanti akan saya share semuanya untuk menjadi pegangan panjenengan. Bisa dibaca-baca sendiri. Syukur-syukur panjenengan ya beli buku lah. Eman-eman temen tuku buku gitu loh ya. Nek tuku buku Kopingho seneng Kopingho. Ya, buku Tarjih, ya Allah, buku Tarjih punya lah HPT 1, HPT 3, tanya jawab agama jilid 1 sampai 9 ya. Terus kemudian penjelasan-penjelasan yang terkait dengan itu ya, ada penjelasan tentang bab sholat, bab toharoh dan lain sebagainya, itu dibeli, dibaca-baca. Demikian Bapak Ibu dari saya. Kita lanjutkan nanti insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.